Halo guys, selamat datang di Bising Channel dan kembali lagi di plot drama Korea Good Job. Melanjutkan part sebelumnya, pada saat itu keahlian Sera hampir saja terbongkar, namun ia berhasil membuat Sunwoo merasa bahwa dugaannya mengenai keahlian Sera itu salah. Dan Sera pun terbebas dari ketakutannya jika ada orang lain yang mengetahui tentang keahlian yang dimilikinya. Sunwoo pun kembali ke ruangan rahasianya dengan perasaan yang sangat kesal karena Sera berhasil membuat dirinya malu akibat sudah salah menduga. Namun Jinmo malah membela Sera karena Sera sudah banyak membantu mereka berdua. Scene pun berpindah. Di perusahaan Eun Kang Group, kepala sekretaris Hong sedang mencari Sunwoo di ruangannya karena ada berkas penting yang harus ditandatangani. Namun Sunwoo tidak ada di ruangan itu dan membuat kepala sekretaris Hong merasa khawatir. Di sisi lain, Sunwoo dan Jinmo sedang melacak kembali informasi mengenai Jang Min-soo, penguntit Ara dan gelang yang Ara kenakan di rekaman video yang mereka dapati itu. Ternyata gelang tersebut adalah gelang yayasan kanker anak yang disponsori oleh Ara. Tetapi ada hal yang mengganjal mengapa Ara tidak melaporkan mengenai kalungnya yang hilang dan Jang Min-soo yang selalu menguntitnya. Di saat yang bersamaan, kepala sekretaris Hong masih mengkhawatirkan Sunwoo dengan terus mencarinya dan berusaha untuk membuka sebuah pintu yang ada di ruangan itu. Sampai-sampai kepala sekretaris Hong mencoba untuk mendobrak pintu itu yang mengakibatkan pinggang sebelah kanannya cedera. Pada saat Sunwoo menandatangani berkas tersebut, ia tak sengaja melihat gelang yang dipakai oleh kepala sekretaris Hong dan gelang tersebut sama persis seperti gelang yang dipakai Ara. Ternyata gelang tersebut berasal dari Yayasan Kanker Anak. Pediatri Won Heurt dan Jang Han-byol, anak Min-soo, dirawat di yayasan tersebut. Pada saat itulah ditemukan titik temu untuk penyelidikan selanjutnya. Pada scene yang berbeda, ternyata tidak hanya Sunwoo yang menyelidiki tentang isu kematian Ara, namun pihak kepolisian juga menyelidiki hal yang sama. Di sisi lain, pada saat Sunwoo akan menjalankan misi, ia tidak bisa keluar gedung karena toko roti Nahi baru saja dibuka dan ramai sekali orang di sana, termasuk sekretaris Kim yang bekerja di perusahaan Eun Kang Group. Situasi tersebut bisa saja membuat penyamaran Sunwoo terbongkar. Jinmo yang juga melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Ia langsung keluar menemui Nahi untuk memberikan peringatan atas keramaian yang terjadi itu. Namun tak disangka, Jinmo malah melakukan kesalahan dengan menabrak boneka balon bergoyang di depan toko roti Nahi yang membuat boneka balon bergoyang itu rusak. Dan ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Kemudian Sera mendatangi gedung tempat tinggal Sunwoo dan Jinmo. Ia berniat untuk mengembalikan gaun yang diberikan Sunwoo karena harga gaun itu yang mahal. Namun Sunwoo menolaknya dan malah menyuruh Sera untuk membuang gaun tersebut. Perdebatan di antara mereka berdua berlanjut sampai luar gedung. Di saat yang bersamaan, Jinmo memiliki ide untuk mengajak Sera menjalankan misi bersama mereka di rumah sakit Won Heurt dan tanpa persetujuan Sunwoo, mereka berdua langsung pergi meninggalkan Sunwoo yang membuat Sunwoo merasa heran atas sikap mereka berdua. Akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit tersebut. Di sana Sera dan Sunwoo yang bekerja di lapangan, sedangkan Jinmo yang memantau keadaan dari komputer di mobil. Pada saat Sera dan Sunwoo masuk ke dalam rumah sakit tersebut, mereka melihat bahwa ada kakak Sera dari kepolisian yang juga berada di sana untuk mencari tahu mengenai Min-soo dan Han-byol. Pihak kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari seorang suster yang merawat Han-byol bahwa Min-soo terlihat seperti sosok ayah yang baik dan hangat kepada orang-orang yang ada di rumah sakit tersebut, namun ada hal buruk yang tersimpan dalam dirinya.
Ternyata Minsu sudah bertahun-tahun menganiaya Hanbyol, anaknya sendiri. Di sisi lain, Jinmo sudah mengatur strategi untuk Sera dan Sunwo agar lebih mudah untuk menjalankan misi mereka. Namun betapa terkejutnya Sunwo bahwa rencana tersebut adalah membuat Sera menjadi orang yang sedang sakit. Sudah dirawat di ruangan bersama pasien lainnya, dan seorang pasien tersebut mengira bahwa mereka berdua adalah sepasang suami istri yang baru menikah. Hal tersebut membuat Sunwo dan Sera harus berpura-pura bersikap seperti sepasang suami istri. Ketika Sera sedang menjalani pemeriksaan, Nahi menelpon Sera dan ternyata ponsel Sera tertinggal di tempat tidur rumah sakit. Lalu ada seorang pasien yang mengangkat telepon tersebut dan ia mengatakan bahwa Sera sedang melakukan pemeriksaan jantung, dan Nahi pun seketika langsung merasa sangat-sangat khawatir. Lalu langsung bergegas menuju rumah sakit. Di sisi lain, Sunwo pun melanjutkan misinya dengan mencari informasi dari suster yang merawat Hanbyol. Kemudian Jinmo yang berada di mobil untuk memantau situasi melihat Nahi yang sudah berada di rumah sakit tersebut, dan Jinmo pun berusaha untuk menghentikannya. Namun Jinmo malah salah meminum kopi susu buatan Nahi yang mengakibatkan dirinya jatuh pingsan karena alergi terhadap susu. Sunwo dan Sera pun mengetahui hal tersebut, lalu bergegas pergi melihat kondisi Jinmo yang sudah sangat memprihatinkan. Di malam hari, Sunwo dan Sera terpaksa menginap di rumah sakit untuk menyempurnakan siasat mereka. Tetapi di pagi hari, semua pasien yang berada di ruangan itu sangat terkejut ketika melihat Sera yang tidur di bawah, sedangkan Sunwo tidur di kasur pasien dengan nyaman. Karena kesalahannya tersebut, ia harus menyuapi makan untuk Sera. Di saat yang bersamaan, kepala sekretaris Hong juga berada di rumah sakit yang sama untuk mengobati cedera di pinggangnya. Namun ia melihat Sunwo yang juga berada di sana dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Lalu Sunwo berhasil selamat dari kejaran kepala sekretaris Hong tersebut dengan berpura-pura menjadi suami dari Sera. Pada scene yang berbeda, mereka pun mendapatkan informasi bahwa Suster Shim yang selama ini merawat Hanbyol. Maka dari itu, Sunwo dan Sera kembali menggali informasi dari suster yang ada di rumah sakit tersebut dan menyelidiki Suster Shim. Mereka pun mencurigai jika Suster Shim ada hubungan dengan pembunuhan Ara. Suster Shim juga bersikap mencurigakan yang membuat terjadinya kejar-kejaran antara Sunwo, Sera, dan Suster Shim. Namun tak disangka Suster Shim menjebak Sera dan Sunwo di suatu ruangan dengan menyuntikkan obat bius yang membuat mereka berdua tergeletak pingsan di suatu ruangan dengan keadaan kaki dan tangan terikat. Tak lama kemudian Jinmo melihat Suster Shim yang pergi dengan mengendarai mobil. Namun di sisi lain, Sera dan Sunwo masih kesusahan untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut. Tak lama kemudian, Jinmo datang membantu Sera dan Sunwo. Akhirnya mereka pun berhasil selamat dan langsung menuju titik di mana Suster Shim berada karena Jinmo telah meletakkan pelacak di mobil Suster Shim. Kemudian mereka pun berhasil menemukan Suster Shim dan betapa terkejutnya mereka bahwa di mobil tersebut tidak hanya Suster Shim, namun juga Ara. Di tengah-tengah perjalanan, Sunwo membanting setir mobil yang dikemudi oleh Jinmo dan membuat Jinmo terkejut. Ternyata hal tersebut dilakukan Sunwo untuk menghalangi mobil yang ada di depan karena mobil tersebut dikemudi oleh Suster Shim, dan di mobil itu tidak hanya Suster Shim sendiri, melainkan juga terdapat Ara dan Hanbyol. Scene pun berpindah ke sebuah rumah. Di sana, mereka semua berkumpul dan terbongkarlah sebuah fakta bahwa Hanbyol merupakan anak kandung Ara. Ternyata Ara juga baru mengetahui fakta tersebut pada saat ia menjadi sukarelawan di rumah sakit tempat Hanbyol dirawat. 7 tahun yang lalu, Ara mengandung seorang anak dari mantan pacarnya, dan selama ia mengandung, ia dirawat oleh seorang suster bernama Park Eun-jong yang biasa disapa Suster Shim.
Namun ketika anak itu lahir, Suster Shim berbohong kepada Ara bahwa anaknya meninggal dunia. Kebohongan tersebut ia lakukan karena ada seseorang yang menyuruhnya dan membuat ia terpaksa harus menurutinya. Ketika Hanbyul bayi, ia dikirim ke panti asuhan dan Hanbyul diadopsi oleh seseorang yang bernama Jang Minsu. Ara juga mengetahui bahwa Minsu selalu menyiksa Hanbyul. Namun Ara tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi pria jahat itu dan ia juga sangat dendam kepada orang yang mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Ara ingin membalaskan dendamnya tersebut. Ia mendatangi rumah orang tersebut dan melihat sebuah kalung di berangkas. Pada saat itu, Ara mengira bahwa kalung tersebut menjadi salah satu kelemahan pria jahat itu. Namun tak lama kemudian ada pencuri yang malah mengambil kalung tersebut di rumah Ara. Dan ia mengira bahwa pemilik kalung itu ia mengambilnya kembali dan membuat dirinya tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan pencurian tersebut kepada polisi. Ketakutan Ara dan keselamatan dirinya dan Hanbyul lah yang akhirnya membuat ia berpura-pura untuk meninggal dunia, yang padahal ia ingin pergi bersama Hanbyul dengan memanfaatkan Jang Minsu dan menipu semua orang tentang kematian dirinya. Pada saat itu, Sunwoo terus mendesak Ara untuk mengatakan dari siapa ia mendapatkan kalung tersebut. Namun Ara tidak menjawab pertanyaan itu. Di saat yang bersamaan, Ara juga sudah pergi untuk menjalankan pengobatan Hanbyul. Tetapi Sunwoo menghalanginya pergi. Sampai pada akhirnya, Sera mencoba membuat Sunwoo memahami situasi Ara dan Hanbyul saat ini dan meminta Sunwoo untuk membiarkan mereka pergi. Lalu tak disangka mereka pun berhasil pergi dan menyuntikkan obat bius kepada Jinmo. Pada scene yang berbeda, ternyata Sunwoo sudah mengetahui sejak awal bahwa Ara masih hidup. Karena darah yang berada di kamar Ara bukanlah seperti percikan darah yang murni, tetapi ada seseorang yang sengaja untuk menciptakan kondisi tersebut. Akhirnya mereka pun kembali ke gedung pengacara Jinmo. Namun Sera meninggalkan gaun mahalnya di mobil, dan mobil tersebut sudah terkunci. Karena itu, Sera pergi ke gedung tempat tinggal Sunwoo dan Jinmo. Di sana ia terpukau pada saat mengetahui bahwa ada pintu-pintu rahasia untuk sampai ke ruangan rahasia milik Sunwoo. Namun ketika Sera berada di ruangan rahasia tersebut, Sunwoo sedang berolahraga dan keluar dengan keadaan tidak memakai baju. Situasi tersebut disaksikan oleh Sera dan membuat Sunwoo menjadi sangat malu. Ditambah dengan Sunwoo yang mencoba memasukkan satu tangannya di lengan gaun tersebut. Setelah Sera mendapatkan kembali gaun tersebut, ia pun langsung bergegas pergi meninggalkan ruangan rahasia. Sesampainya Sera di rumah, ia langsung beristirahat. Namun ia teringat foto yang ada di meja Sunwoo dan ia merasa bahwa ia pernah bertemu dengan perempuan yang ada di foto tersebut saat masih tinggal di panti asuhan. Tak hanya itu, ia juga bermimpi melihat suatu tragedi yang menakutkan. Namun ia belum bisa mengingat dengan jelas apa maksud dari mimpi tersebut. Keesokan harinya, Sua, adik dari Sera, mendatangi firma hukum Jinmo untuk membicarakan sesuatu. Setelah Sua pergi, Sunwoo dan Jinmo melanjutkan pembahasan mengenai Kang. Ia meminta kepada Jinmo untuk mencari tahu tentang Kang secara detail dan mereka membutuhkan seseorang untuk mengawasi Kang saat sedang berada di perusahaan. Terlintas di pikiran Jinmo untuk mengirim Sera menjadi sekretaris Kang untuk bisa mengawasinya. Apalagi Sera juga mempunyai penglihatan yang sangat super. Namun awalnya Sunwoo tidak mengizinkan Sera yang menjalankan misi ini karena dari kejadian di klub malam saat itu bisa saja Kang mengenali Sera atau bahkan ia sedang mencari di mana keberadaan Sera saat ini. Tetapi lama-kelamaan Sunwoo menyetujui ide Jinmo karena Sera lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali yang menjalankan misi tersebut. Pada scene yang berbeda, ketika malam hari di rumah, Sera menerima telepon dari Sunwoo untuk memintanya masuk bekerja mulai besok karena Sunwoo sangat membutuhkan dirinya. Hal tersebut pun membuat Sera menjadi sangat senang, tetapi Nahi terus-terusan bertanya apa sebenarnya pekerjaan Sera. Namun Sera tetap tidak memberitahukan dirinya. Keesokan harinya, Sera sudah sangat terlambat untuk memulai pekerjaan dan membuat Sunwoo menunggu lama.
Hal tersebut pun membuat Sunwoo bertanya-tanya mengapa hal ini bisa sampai terjadi dan ia pun mencoba menelpon Sera namun gagal. Lalu ia mencoba menanyakan kepada Nahi dan tidak juga mendapat jawaban. Kemudian Sunwoo dan Jinmo mendatangi panti asuhan tempat di mana Su'a tinggal. Pada saat itu mereka melihat isi kamar Su'a dan menemukan beberapa barang yang mengganjal. Scene pun berpindah, ternyata Sera sedang mencari keberadaan adiknya itu. Betapa terkejutnya ia melihat Su'a yang diculik. Pada saat yang bersamaan, Sunwoo dan Jinmo pun sampai di situ. Maka mereka langsung saja bergegas mengejar mobil yang sudah menculik Su'a. Akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat. Di sana mereka kembali mengatur rencana agar bisa menyelamatkan Su'a. Di sisi lain, ternyata teman baik Su'a sudah berada di gedung tersebut dengan keadaan yang sedang tidak sadarkan diri karena temannya itu adalah seorang pecandu narkoba dan ia terus-terusan membeli obat-obatan itu sampai tidak bisa membayangkan dan hal tersebut ditanggung oleh Su'a yang masih duduk di bangku SMA. Tak lama kemudian Sunwoo menjalankan rencananya dengan berpura-pura sebagai pengantar paket agar bisa masuk ke dalam dan menarik perhatian beberapa penjaga agar Sera dapat menyeludup masuk. Pada saat itu terjadi perkelahian antara Sunwoo dan para penjaga, namun Sunwoo sudah menyiapkan petasan yang berasap agar para penjaga tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Namun tak disangka apa yang mereka lakukan itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan membuat mereka akhirnya disandra bersama dengan Su'a dan teman lainnya. Akhirnya rencana B pun dijalankan. Pada saat Jinmo berpura-pura menjadi pihak kepolisian dengan membawa beberapa anggota yang padahal semua anggota itu hanyalah mainan. Dan rencana B pun gagal. Para penjahat tersebut berhasil membawa Su'a dan temannya itu kabur lalu membawanya ke suatu tempat. Sera pun langsung bergegas berlari mengejar mobil yang membawa adiknya tersebut yang disusul oleh Sunwoo. Di saat itu, Sera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat kemana mobil itu pergi yang membuat dirinya terjatuh tak sadarkan diri. Sunwoo yang melihat Sera hampir terjatuh itu langsung menolongnya sampai membuat mereka berdua terjatuh. Jadi itulah pembahasan tentang plot drama Korea Good Job episode 3 dan 4 sekaligus mengakhiri video kita kali ini. Dan tetap terus nantikan video dari Bising ke depannya. Jika ada saran dan masukan tentang drama apa yang bisa kami bahas, komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan alur cerita kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton. And see you guys in the next video.